3 headline menarik berita seputar olahraga sudah Kamus Bola siapkan untuk Anda. Di antaranya, di tengah proses naturalisasi, media Italia sebut klub milik Bos Jarum akan menyesal sia-siakan Emil Audero. 3 keuntungan timnas Indonesia lawan China di JS, tim naga dijamin bergidik. Analisis kelemahan Australia jelang pertandingan lawan timnas Indonesia. Ya, Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Kiper andal Emil Audero Mulyadi tengah menjalani proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Proses ini menjadi sorotan publik terutama setelah media Italia Pazzidivanta.com mengungkapkan bahwa Como 1907, klub yang baru saja dibeli oleh pengusaha Indonesia Bos Jarum, akan menyesal jika mereka menyia-nyiakan potensi Emil Audero. Pazzidivanta.com mengungkapkan bahwa kemampuan Emil yang sudah terbukti di level Serie A dan Serie B seharusnya tidak dilewatkan begitu saja. Dalam musim kompetisi 2024-2025, Emil telah tampil dalam 8 pertandingan bersama Palermo di Serie B, mencatatkan penampilan yang luar biasa, termasuk ketika Palermo berhasil mengalahkan Brescia dengan skor 1-0 di kandang sendiri akhir pekan lalu. Emil Audero kembali menunjukkan penyelamatan krusial mirip dengan yang pernah ia lakukan sebelumnya, terutama saat melawan Sampdoria. Nyatanya, setelah pengalamannya bersama Bluchersiati, dia tidak lagi tampil sebagai pemain utama yang menonjol. Seperti yang diketahui, Emil kini bermain di level yang lebih rendah, turun 1 divisi ke Serie B dengan bergabung bersama Palermo. Sebuah penyesalan yang nyata bagi mereka yang gagal menghargai kualitas Emil. Meskipun tidak menyebutkan secara langsung nama Como 1907, perhatian publik langsung tertuju pada klub tersebut karena Emil memang sedang dipinjamkan ke Palermo oleh Como 1907 sejak 3 Februari dan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampaknya tidak terlalu mempedulikan penurunan kasta Emil. Ia justru memberikan pernyataan bahwa ia sedang mempercepat proses naturalisasi Emil bersama dengan 2 pemain naturalisasi lainnya. Tujuan dari langkah ini agar mereka dapat didaftarkan ke FIFA sebelum 10 Maret mendatang. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpeluang untuk menjamu China di Jakarta International Stadium atau JIS pada Juni 2025 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Laga melawan Cina bakal menjadi pertandingan kandang terakhir Indonesia di ronde ketiga kualifikasi. Oleh karena itu, ada beberapa keuntungan jika bisa bermain di JIS. Yang pertama, kondisi lapangan yang optimal. Ya, stadion baru. Sebagai stadion baru dengan fasilitas modern, JIS menawarkan kualitas rumput yang baik sesuai dengan standar FIFA. Hal ini penting untuk mendukung permainan timnas Indonesia yang mengandalkan operan cepat dan juga transisi dinamis, terutama saat menghadapi tim sekelas Cina. Selain standar lapangan yang memadai, sistem pencahayaan canggih dan ruang ganti yang nyaman juga bisa memberikan keuntungan lain untuk para pemain timnas Indonesia. Yang kedua adalah atmosfer super yang lebih mengintimidasi. Dengan kapasitas sekitar 82.000 penonton dan juga desain stadion yang lebih tertutup, JIS dapat menciptakan atmosfer yang lebih berisik dan menekan lawan. Suara dukungan dari supporter akan terdengar lebih bergema, memberikan motivasi tambahan bagi timnas Indonesia sekaligus tekanan bagi China. Semakin banyaknya dukungan supporter yang hadir langsung ke stadion, timnas Indonesia juga bakal mendapatkan dukungan moral yang lebih besar. Yang ketiga, minim gangguan dari agenda non-sepak bola. Tidak seperti GBK yang sering digunakan untuk acara non-olahraga seperti konser atau kegiatan pemerintahan, JIS lebih terfokus pada sepak bola. Hal ini mengurangi potensi gangguan pada kualitas lapangan dan memastikan kondisi stadion tetap optimal bagi timnas Indonesia saat menjamu Cina. Jika PSSI memilih JIS sebagai venue melawan China, kombinasi atmosfer, supporter, kualitas lapangan, dan juga kesiapan stadion bisa menjadi faktor penting yang menguntungkan timnas Indonesia dalam laga krusial ini. Dari berita pertama, kita beralih pada selanjutnya, yaitu menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia, Australia masih dilanda masalah cedera pada beberapa pemain. Pertarungan antara Australia dan Indonesia akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada
matchday ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada Kamis 20 Maret 2025. Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim dalam usaha mereka meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan total 6 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Australia yang juga bersaing untuk mendapatkan tempat kedua setelah Jepang untuk kelolosan otomatis ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, pelatih Timnas Australia, Tony Popovic juga tengah menghadapi dilema besar akibat banyaknya pemain yang mengalami cedera, sehingga kemungkinan besar mereka akan absen dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia. Situasi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Popovic dalam merancang strategi dan juga susunan pemain yang akan diturunkan. Dengan kondisi ini, Australia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat menghadapi Indonesia dengan kekuatan yang tersisa. Pertandingan ini bukan hanya penting untuk kedua tim, tapi juga akan sangat menarik untuk disaksikan oleh para penggemar sepak bola. Daftar pemain Australia yang mengalami cedera. Beberapa pemain Australia juga harus absen karena mengalami cedera. Di antaranya adalah Cameron Burgess dari Ipswich Town, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Harry Souttar, Leicester City, Jordan Bosch dari Westerlo, Connor Metcalf, Santa Pauli, Alessandro Kirkati dari Parma, Riley Magri dari Middlesbrough, dan juga Matthew Ryans dari Lens. Di mana baru-baru ini satu lagi pemain Australia masuk dalam daftar cedera dan dipastikan tidak bisa melawan Timnas Indonesia, yaitu bek muda Hayden Matthews. Pemain yang berusia 20 tahun itu mengalami cedera ankle yang cukup serius. Cedera yang dialami oleh Hayden Matthews semakin memburuk, yaitu memperburuk kondisi pertahanan dari Socceroos. Musimnya harus berakhir lebih awal karena masalah pada pergelangan kakinya. Sebenarnya Hayden Matthews bisa menjadi pilihan alternatif di posisi bek tengah, namun kini ia harus menepi untuk memulihkan diri. Pemain yang tersedia juga melihat daftar sementara pemain Australia yang tengah mengalami masalah cedera. Timnas Indonesia dapat mengambil keuntungan dari situasi ini. Salah satu sektor yang paling menjadi perhatian adalah pertahanan, di mana terdapat 4 pemain kunci yang absen. Mereka adalah Matthew Ryan, kiper, Alessandro Kirkati, bek kanan, Harry Souttar, bek tengah, dan juga Cameron Burgess, bek tengah. Di mana keempat pemain itu merupakan starter saat Australia bermain imbang melawan Indonesia dengan skor 0-0 di pertemuan pertama yang berlangsung di Jakarta pada bulan September tahun lalu. Peran mereka di lini belakang tim Socceroos juga sangat vital. Matthew Ryan, yang merupakan kiper senior dengan 96 caps, juga menjabat sebagai kapten tim Australia. Selain itu, Alessandro Kirkati adalah pemain penting yang berkarir di Parma. Harry Souttar yang saat ini dianggap sebagai bek tengah terbaik Australia bermain untuk klub Leicester City. Ia memiliki postur tinggi yang menguntungkan dan dikenal sebagai bek yang produktif dalam mencetak gol dengan catatan 11 gol dari 36 pertandingan untuk Socceroos. Sementara itu, Cameron Burgess merupakan salah satu pilihan utama di sektor pertahanan Australia dengan 13 caps yang telah dicatatnya untuk timnas senior. Dengan kondisi Australia, terutama di lini belakang yang terancam krisis, timnas Indonesia yang memiliki kecepatan dapat memanfaatkan situasi ini. Kembalinya penyerang yang handal, meskipun demikian, Australia mulai menerima berita positif. Striker utama mereka, Kusini Yengi, telah pulih dari cedera yang dideritanya. Kembalinya Yengi diumumkan melalui situs resmi timnas Australia, Socceroos. Mereka menyatakan bahwa Yengi kini sudah kembali beraksi bersama Portsmouth. Sebelumnya, Kusini Yengi harus menepi cukup lama. Ia mengalami cedera pada lututnya membuatnya absen sejak bulan Desember 2024. Ya, Sobat Kamus Bola, proses naturalisasi Emil Audero memang menjadi sorotan, terutama setelah media Italia menyoroti potensi yang disia-siakan oleh Como 1907. Meski bermain di Serie B bersama Palermo, Emil tetap menunjukkan performa impresif yang bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Dan sementara itu, laga Indonesia versus China di JIS berpotensi memberikan keuntungan bagi Garuda berkat kondisi lapangan optimal, atmosfer supporter yang lebih intimidatif, serta minimnya gangguan dari agen dan non-sepak bola lain. Dan di sisi lain, menjelang duel melawan timnas Indonesia, Australia juga menghadapi krisis pemain akibat cedera, terutama di lini belakang. Hal ini bisa menjadi peluang nih bagi Indonesia untuk memanfaatkan kelemahan Socceroos demi meraih poin krusial dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Akankah Emil Audero benar-benar menjadi senjata baru timnas Indonesia? Dan mampukah Garuda memanfaatkan keuntungan bermain di JS untuk menaklukkan China?
Serta bisakah Indonesia memanfaatkan krisis pemain Australia demi meraih tiket ke Piala Dunia 2026? Wow, kita nantikan bersama. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Kamus Bola ya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola.